Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Suara tenang Xiaoyan bergema di sekitar arena, menyebabkan banyak percakapan pribadi tiba-tiba berhenti. Banyak tatapan yang berisi berbagai jenis emosi yang berulang kali terlihat bolak-balik antara orang yang berdiri di arena dan pada Yao Sheng yang tampak menyedihkan di luar arena dengan wajah putih pucat. Keheningan berlanjut sejenak sebelum suara tepuk tangan yang jelas tiba-tiba dimulai. Segera, efek berantai tampaknya telah terjadi saat tepuk tangan meriah datang dari stadion dan membumbung ke awan. Xiaoyan mengangkat kepalanya saat dia mendengar tepuk tangan yang memenuhi stadion. Dia melihat ke tempat di mana Sun Er berada. Saat ini, gadis ini sedang tersenyum manis. Tangan halusnya bertepuk tangan dengan elegan dan menghasilkan tepuk tangan yang mengharukan. Tepuk tangan pertama yang terdengar sebelumnya datang dari tempat ini. Xiaoyan tersenyum pada Sun Er sebelum sekali lagi menoleh. Pandangannya tertuju ke arah Liu Qing dan yang lainnya. Setelah melihat yang pertama melihat ke atas, tatapan Liu Qing bertemu dengannya. Dagunya mengangguk sedikit tanpa meninggalkan jejak sebelum perlahan berbalik. Liu Fei, yang menggertakkan giginya dan berulang kali mengutuk di samping, secara otomatis diabaikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan memenangkan pertandingan ini. Suqian di kursi hakim juga tersenyum dan berdiri. Tatapannya melihat ke seluruh arena saat dia berbicara perlahan. Saat keputusan Suqian terdengar, tepuk tangan yang bergema di seluruh arena sekali lagi menjadi lebih keras. Tatapan yang digunakan untuk melihat pemuda berjubah hitam di arena memiliki rasa hormat dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan dalam pertandingan telah benar-benar menundukkan mereka. Xiaoyan sekali lagi melirik wajah pucat Yao Sheng. Sayap awan ungu di punggungnya dengan lembut mengepak, dan tubuhnya terangkat sebelum segera terbang ke platform tinggi. Dengan goyangan bahunya, sayap awan ungu dengan cepat ditarik sebelum akhirnya menghilang di bawah tatapan iri di sekelilingnya. Xiaoyan, kamu benar-benar hebat. Sekarang, saya ingin melihat bagaimana orang itu akan memprovokasi Anda. Wu Hao mengungkapkan keterkejutan di wajahnya saat dia tersenyum dan berbicara sambil memberi Xiaoyan pukulan berat. Pertarungan tadi bisa dikatakan diisi dengan pasang surut. Dia tidak tahu berapa kali hatinya mengepal. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki teknik Flying Dou yang langka ini. Suara penasaran Hu Jia ditransmisikan dari punggung Xiaoyan saat dia juga berbicara dengan wajah iri. Xiaoyan tersenyum dan mengarahkan pandangannya ke wanita muda berpakaian hijau di depannya. Mata cantik yang terakhir juga mengandung sedikit senyum dan kelembutan. Xiaoyan, selamat. Dengan mengalahkan Yao Sheng, pada dasarnya bisa dikatakan kamu bisa masuk 10 besar. Tawa hangat terdengar dari belakang Xiaoyan. Xiaoyan berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah kelompok Lin Xiuya. Saya hanya beruntung. Jika saya tidak secara kebetulan menahan dunia air hitam, sepertinya tidak akan mudah untuk menang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Kamu memiliki teknik Flying Dou, jadi dunia air hitam tidak terlalu berdampak padamu. Tatapan Lin Xiuya mengarah ke punggung Xiaoyan tanpa meninggalkan jejak saat dia mendecakkan lidahnya dan memuji. Namun, sekarang setelah kamu mengalahkan Yao Sheng, kamu telah mengurangi kekuatan kelompok Liu Qing. Sepertinya tidak akan ada lagi orang yang akan merendahkanmu di masa depan. Tatapan Lin Xiuya diarahkan ke tempat kelompok Liu Qing berada saat dia berbicara dengan senyum menggoda. Saya hanya ingin masuk 10 besar. Tidak terlalu penting bagi saya apakah itu yang pertama atau ke-10 dalam 10 besar. Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Dia tidak ingin terlibat dalam kontes antara faksi Lin Xiuya dan Liu Qing. Tujuannya dibalik berpartisipasi dalam kompetisi besar hanyalah untuk mendapatkan tempat 10 besar dan mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke tingkat bawah menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Karena peringkat pertama dan ke-10 sama-sama memiliki kualifikasi untuk melakukannya, tidak apa-apa selama dia bisa mendapatkan tempat di 10 besar. Lin Xiuya tertawa, dia juga telah mendengar makna dalam kata-kata Xiaoyan, dan tidak terus terjerat dalam topik ini. Dia mengarahkan kembali percakapan saat dia berkata, kita mungkin melakukan perjalanan kembali ke pegunungan yang dalam setelah kompetisi besar.
Jika Anda juga memiliki minat, Anda bisa ikut dengan kami. Hal itu sangat bermanfaat bagimu. Hati Xiaoyan melonjak ketika dia mendengar Lin Siyuya mengangkat masalah core quenching body milk. Wajahnya, bagaimanapun, tidak menunjukkan adanya perubahan ekspresi saat dia secara acak berbicara dengan gaya acuh tak acuh. Kita akan lihat kapan waktunya tiba. Namun, kekuatan binatang itu sedikit menakutkan. Tampaknya tidak akan mudah untuk berhasil. Kita bisa coba saja. Ini tidak seperti Anda tidak tahu nilai dari hal itu. Lin Siyuya menghela nafas. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa peluang suksesnya rendah, dia tetap tidak mau menyerah. Xiaoyan mengangguk dengan tidak jelas. Dia sembarangan berbicara sedikit dengan Lin Siyuya sebelum matanya tertarik oleh pertarungan yang intens di dalam arena. Pertandingan setelah Xiaoyan juga seru dan berbahaya. Pertarungan di tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan mereka yang memiliki penglihatan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepala tanda setuju. Para siswa yang dapat mencapai langkah ini semuanya memiliki kekuatan yang pada dasarnya dimiliki oleh puncak akademi dalam. Wajar jika mereka memberi orang lain perasaan mendidih darah yang mempesona saat bertarung. Xiaoyan juga menyaksikan Lin Yan beraksi dalam pertarungan berikutnya. Kekuatan yang terakhir jelas meningkat setelah racun api benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya. Menurut perkiraan Xiaoyan, jika seseorang menilai Lin Yan saat ini hanya berdasarkan kekuatannya, kemungkinan dia akan bisa masuk 5 besar. Dalam pertandingan ini, lawannya hanyalah seseorang yang menduduki peringkat ke-19 di peringkat kuat. Dengan demikian, Lin Yan tidak menghabiskan banyak kekuatannya dan berhasil membuat lawannya mengakui kekalahan setelah 20 pertukaran singkat. Tidak lama setelah Lin Yan muncul, dua lawan lain yang diperhatikan Xiaoyan juga muncul satu demi satu. Mereka adalah Liu Qing dan Lin Siyuya. Masih ada kesenjangan antara reputasi Xiaoyan saat ini dan reputasi kedua bintang yang mempesona ini di dalam akademi dalam. Sebagai fokus perhatian utama di dalam stadion, penampilan mereka berdua langsung menarik perhatian semua orang. Segera, teriakan penuh gairah bergema dengan cara yang memekakkan telinga di dalam stadion. Orang yang muncul pertama kali adalah Liu Qing. Kali ini, lawannya adalah seseorang yang berada di peringkat ke-11, yang kekuatannya telah mencapai bintang kelas Dowling. Pangkat dan kekuatan semacam ini sudah sangat dekat dengan puncak di akademi dalam. Namun, dari tingkah laku yang agak pahit yang terakhir ditampilkan ketika dia muncul, sepertinya dia masih sangat tertekan karena memilih Liu Qing sebagai lawannya. Pertarungan berikutnya tidak melebihi harapan Xiaoyan. Saat pertarungan dimulai, aura Liu Qing yang sangat mendominasi dengan kuat menutupi lawan. Setiap kali tangannya yang seperti cakar menyerang, dia akan meninggalkan banyak bayangan di udara. Serangan cakar tangannya tampak tidak terkendali, dan tidak ada pola yang dapat ditemukan. Meski lawannya telah menggunakan semua kekuatannya, masih ada beberapa luka yang muncul berulang kali. Karena penindasan semacam ini berlanjut selama hampir 10 menit, Liu Qing akhirnya meledak. Kecepatan mengerikannya meledak seketika. Pada saat semua orang pulih, mereka hanya melihat tangan Liu Qing yang seperti cakar berhenti di tenggorokan pihak lain. Saat dia merasakan angin dingin yang padat yang ditransmisikan dari tenggorokannya, ahli yang berada di peringkat ke-11 itu masuk akal untuk mengakui kekalahan. Saat semua orang di galeri menonton menyaksikan pemenang pertarungan ditentukan dalam waktu kurang dari 10 menit, semua orang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Dia memang layak menjadi eksistensi 3 teratas di peringkat kuat. Meskipun kekuatan lawan Liu Qing telah mencapai peringkat Dowling bintang 8 dan tampaknya mendekati Liu Qing yang berada di puncak kelas Dowling, jarak saat mereka mulai bertarung masih sangat besar. Bahkan orang yang sedikit lebih lemah pun bisa melihat celah itu dalam satu pandangan. Xiaoyan mengabaikan Liu Qing di arena dari platform tinggi dan tidak bisa menahan nafas. Kompetisi besar ini telah mencapai babak kedua, tetapi yang terakhir masih belum menggunakan tombak pembelah gunung di punggungnya. Dengan hanya mengandalkan tangannya, dia mampu menyebabkan begitu banyak ahli mundur secara diam-diam. Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Liu Qing ini tampaknya memiliki setengah kaki di kelas Dowang. Meskipun dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Dowang yang sebenarnya, dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dowlings biasa. Sun Er di samping Xiaoyan menurunkan matanya yang cantik sedikit saat dia berbicara dengan lembut.
Selain itu, mungkin juga Lin Xiuya memiliki kekuatan yang sama. Xiao Yan mengangguk sedikit dan menghela nafas, mereka memang dua orang yang sangat kuat. Di akademi dalam ini, sepertinya tidak ada orang lain selain Dian yang bisa menekan mereka. Xiao Yan tiba-tiba menoleh ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya menatap Sun Er dan dia tersenyum licik saat dia bertanya, bisakah Sun Er melakukannya? Alis panjang Sun Er bergetar sedikit saat dia menjawab pertanyaan, apa yang dipikirkan Xiao Yan GG. Mata Xiao Yan menatap wanita muda itu, yang tertawa dengan manis, dan pikirannya tiba-tiba menjadi linglung. Sudah berapa lama sejak dia melihat sisinya yang mempesona? Dia memiliki kualifikasi dan kekuatan, tetapi bersedia diam-diam tetap berada di belakangnya untuk melakukan beberapa hal kecil dan tidak penting. Tangan Xiao Yan perlahan mengusap wajah Sun Er yang sedikit memerah saat dia dengan lembut berkata, gadis, aku tahu bahwa bakat latihanmu sangat hebat. Sudah lama sekali meskipun saya jarang melihat Anda benar-benar menyerang, saya masih dapat merasakan bahwa kemungkinan kekuatan Anda saat ini jauh lebih kuat daripada saya. Anda tampaknya telah benar-benar menarik pesona Anda di Akademi Jianan, terutama setelah saya tiba. Saya tidak berharap Anda menekan diri sendiri karena saya. Sebaliknya, saya suka cara Anda yang mempesona. Dengan begitu, saya akan memiliki motivasi untuk mengejar Anda. Mata cantik itu terkejut saat mereka mempelajari Xiao Yan yang meratap. Sesaat kemudian, Sun Er tersenyum. Senyumannya yang tanpa celah dan indah membuat mata orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan. Nafas mereka juga terasa sesak. Xiao Yan GG ingin melihat sisi mempesona Sun Er. Wanita muda berpakaian hijau berdiri dengan cantik. Rambut hitamnya diikat secara acak oleh pita ungu. Pada saat ini, ekspresi yang bermartabat dan bangga muncul di wajah di mana senyuman dangkal menggantung. Kebanggaan ini benar-benar berbeda dari Liu Fei yang berjemur dalam kemuliaan orang lain. Sebaliknya, itu adalah kepercayaan diri, keyakinan pada kekuatan seseorang. Seorang pria yang dipenuhi dengan kepercayaan diri memiliki pesona yang luar biasa sementara seorang wanita yang dipenuhi dengan kepercayaan diri juga memiliki daya tarik yang sangat unik. Ini bisa dirasakan dengan jelas dari tatapan sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas. Xiao Yan mengamati emosi di wajah Sun Er yang tidak dia kenal, dan senyum perlahan muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Setelah kompetisi selesai, aku akan membiarkan Xiao Yan GG melihat Sun Er yang paling mempesona. Wanita muda itu memberikan senyum manis dan lembut saat dia memandangi wajah gembira Xiao Yan. Segera, dia menambahkan, dan juga sebelum kita berpisah. Tidak lama setelah Liu Qing masuk dan keluar arena, Xiao Yan akhirnya menunggu cukup lama untuk melihat penampilan Lin Xiuya di arena. Xiao Yan sangat penasaran dengan ahli yang berada di depan Liu Qing ini. Lin Xiuya tidak dapat menampilkan ketajaman yang terkait dengan pangkatnya jauh di pegunungan karena lawannya adalah Magical Beast kelas Douang dan dia sibuk menghindar sepanjang waktu. Namun, dari penampilan bagaimana dia masih bisa melompat-lompat dengan cara yang begitu hidup setelah menerima pukulan berat dari Snow Demon Sky Apes, yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan kejam, tampaknya kekuatan orang ini adalah miliknya, ke kelompok yang menakutkan. Munculnya Lin Xiuya tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit sorotan dari kompetisi hari ini. Selain itu, popularitasnya di dalam akademi dalam adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing. Sikapnya yang biasanya mudah didekati dan hangat membuatnya sangat mudah untuk membiarkan orang lain mendapatkan perasaan yang baik tentang dia. Bahkan seseorang yang ulet seperti Xiao Yan mengalami kesulitan membentuk permusuhan apapun terhadapnya. Oleh karena itu, saat dia memasuki arena, galeri tontonan di sekitarnya mulai memancarkan sorak-sorai yang memekakkan telinga. Wajah beberapa siswi juga menjadi memerah saat tatapan mereka membawa rasa malu dan gembira saat melihat pemuda berpakaian hijau yang berdiri tegak dan tinggi di arena. Jika seseorang mengatakan bahwa setiap orang di akademi dalam menyimpan rasa takut dan hormat kepada Lin Xiuya dan Liu Qing, kemungkinan besar mereka merasa lebih menghormati yang pertama dan lebih banyak rasa takut untuk yang terakhir. Aura yang sama sekali berbeda yang dipancarkan oleh keduanya memutuskan betapa mereka disambut baik. Xiao Yan bersandar di pagar pembatas.
Tatapannya memiliki ketertarikan saat dia menatap Lin Xiuya di arena yang tersenyum ke segala arah. Hati Xiaoyan juga mengandung antisipasi. Lawan Lin Xiuya tiba tidak lama setelah yang pertama memasuki arena. Dia adalah ahli puncak yang menduduki peringkat ke-13 di peringkat kuat, namun ahli ini memiliki ekspresi pahit yang mirip dengan apa yang lawan Liu Qing sebelumnya hari ini. Mengingat levelnya, tidak dianggap terlalu sulit baginya untuk masuk 10 besar jika dia beruntung. Sayangnya, sekarang dia telah menarik banyak hal yang menyebabkan dia bertemu dengan Lin Xiuya, seekor harimau yang menghalangi jalannya. Dia pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Tidak ada banyak ketegangan dalam pertempuran ini sejak awal. Meskipun Xiaoyan berharap bahwa ahli yang menduduki peringkat ke-13 di peringkat kuat akan dapat memaksa Lin Xiuya untuk diam-diam mengungkapkan beberapa kemampuannya yang sebenarnya, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Bahkan setelah yang terakhir menunjukkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Lin Xiuya masih mempertahankan sikap acuh tak acuh. Pakaian hijaunya tersanjung saat tangannya yang panjang dan bersih, yang sepertinya milik seorang wanita, berulang kali mengencangkan cengkeramannya. Kadang-kadang, kedua telapak tangannya membentuk bentuk yang aneh. Lawan Lin Xiuya tidak berdaya melawan tangan Lin Xiuya. Mereka tetap dekat dengan tubuh mantan seperti belatung di tulang tarsal. Tidak peduli bagaimana yang pertama berjuang, serangannya pada akhirnya dibatasi oleh tangan lawannya. Selain itu, dia tidak benar-benar berhasil menyentuh pakaian Lin Xiuya dari awal hingga akhir. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia menatap tubuh lembut seperti ular Lin Xiuya dari platform tinggi, yang memanjang dan menarik dengan bebas. Dengan mengandalkan medan, dia bisa dengan jelas menyerap situasi pertarungan di matanya. Oleh karena itu, Xiaoyan sangat yakin bahwa serangan tangan aneh Lin Xiuya yang mengganggu harus menjadi semacam teknik dou jarak dekat yang sangat kuat. Hehehe, Liu Qing memiliki dua ultimat, satu cakar satu tombak. Mampu mengungguli dia dengan satu tingkat, Lin Xiuya secara alami memiliki keterampilan tertinggi yang tidak kalah dengan keduanya. Suara Lin yang tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Dia tersenyum bangga ketika dia melihat Xiaoyan menoleh untuk melihat ke atas. Apakah kamu ingin tahu apa itu? Katakan padaku jika kamu mau. Xiaoyan mengangkat bahunya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Menyadari dengan jelas karakter Lin Yan, orang ini dengan sengaja menolak untuk mengatakan apapun jika seseorang bertindak penasaran saat ini. Seperti yang diharapkan, Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat cara Xiaoyan yang ceroboh. Dia berjalan maju, tangannya meraih pagar pembatas saat dia mengamati pertempuran satu sisi di bawah. Dia tersenyum dan berkata, satu pengganggu dan satu kuat. Satu pengganggu dan satu kuat. Xiaoyan mengangkat alisnya dan dengan lembut bergumam. Lin Xiuya telah mempraktekkan semacam teknik dou yang aneh, tangan ular mengganggu. Ini seperti apa yang Anda lihat. Dia mampu menggunakan teknik dou ini untuk sepenuhnya menekan semua serangan Anda dalam area yang sangat kecil. Seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah pada dasarnya akan dipermainkan olehnya sampai serangan mereka akan bergerak sesuai keinginannya. Lin Yan mendecakkan lidahnya dan berbicara dengan heran. Tangan ular yang mengganggu ini dan cakar pembelah peti mati rif besar milik Liu Qing benar-benar berbeda. Jika yang terakhir dikatakan sangat kuat dan tangguh, tangan ular pengganggu ini termasuk tipe yang menggunakan kekuatan lembut untuk menaklukkan yang tangguh. Saya telah bertarung dengannya beberapa kali tetapi saya secara aneh dipukul oleh tangan ular pengganggu itu. Jika seseorang mendiskusikan tingkat kemampuan bentuk tangan ular pengganggu ini bahkan lebih kuat daripada cakar pembelah peti mati rif besar dari Liu Qing. Xiaoyan mengangguk sedikit, matanya melirik ke arena di bawah dan memang menemukan bahwa ketika Lin Xiuya bergerak tubuhnya yang seperti ularnya sangat gesit. Setelah tangan-tangan itu menempel pada Anda, kemungkinan besar bukan tugas yang mudah untuk melepaskan diri darinya. Permen lengket, sudut mulut Xiaoyan bergerak, dan memberi nama yang tepat untuk teknik dou Lin Xiuya. Bagaimana dengan yang disebut yang kuat itu? Xiaoyan dengan lembut bertanya saat matanya berkedip. Hehehe, saya juga tidak terlalu yakin tentang yang satu ini. Yang kuat dari Lin Xiuya itu sangat mirip dengan tombak Liu Qing. Sangat sedikit orang yang dapat menyebabkan mereka menggunakan serangan tersebut. Namun, menurut alasan saya itu pasti semacam teknik pedang dou yang sangat kuat.
Saya telah mendengar desas-desus bahwa itu sangat kuat. Saat itu, bahkan Liu Qing dikalahkan oleh langkah ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, saya pikir yang disebut satu yang kuat bahkan lebih menakutkan. Lin Yan mengusap kepalanya dan tertawa dengan canggung. Ada antisipasi dalam nada suaranya setelah kata-katanya terdengar. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas. Dia memang layak menjadi ahli di Akademi Dalam, hanya lebih lemah dari Dian. Meskipun dia menyembunyikan gerakan membunuhnya, orang biasa masih tidak bisa melawannya. Tidak perlu heran, selain sejumlah kecil orang istimewa, kedua orang ini berasal dari kelompok siswa tertua di Akademi Dalam. Tak heran jika mereka memiliki prestasi seperti itu. Sebaliknya, Anda baru saja memasuki Akademi Dalam kurang dari setahun yang lalu, namun Anda sudah memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar. Jika seseorang membicarakannya, Anda adalah monster terbesar. Saya pikir jika Anda diberi cukup waktu, bahkan ratu kekuatan kasar itu tidak akan menjadi tandingan Anda. Lin Yan melirik Xiao Yan dengan agak aneh. Matanya berulang kali melihat ke segala arah ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, sepertinya takut kalau Brute Forest Queen tiba-tiba muncul. Xiao Yan tertawa dan berkata, "Lupakan saja, saya tidak ingin mendapatkan posisi Dian. Jika saya membuatnya marah, saya tidak akan merasa sehat karena saya akan menerima pukulan darinya." Lin Yan mengangkat bahunya dan berkata, "Kamu bisa merasakan betapa seriusnya Liu Qing dan Lin Xiuya memandangmu. Saya pikir bahkan jika mereka tidak mengucapkannya dengan suara keras, mereka sangat terkejut dengan pencapaian Anda saat ini mengingat usia seperti itu." Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut berkata, "Aku tidak akan tinggal lama di tempat ini. Akademi Dalam hanyalah perhentian sementara. Apakah karena masalah klanmu itu? Hehehe, saya juga mendapatkan beberapa informasi tentang Anda dari mulut beberapa sesepuh." Tatapan mata Lin Yan yang menatap Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Panas itu bahkan memiliki sedikit rasa hormat padanya. Menantang sekte dengan elit Dozong sendirian dan berhasil pergi dengan selamat setelah itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang luar biasa sepertimu berhasil melakukannya. Xiao Yan sedikit terkejut sebelum tiba-tiba dia mengerti. Dengan kekuatan Akademi Jianan, kemungkinan besar telah memperoleh informasi tentang dia pada hari pertama dia memasuki akademi. Selain itu, masalah dia menantang Mystic Cloud Sekte telah menjadi sangat terkenal di Akademi Jianan. Siapapun akan dapat mengetahuinya hanya dengan pertanyaan acak. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak ingin mengatakan apapun tentang topik ini. Menurut timeline saya mungkin menjadi elder dan tinggal di Inner Academy selama 1 tahun jika saya masuk 10 besar. Jika Anda ingin kembali ke kekaisaran Mama pada saat itu dan tidak membenci perusahaan, saya akan mengikuti Anda sedikit. Bagaimanapun, menjelajahi benua adalah sesuatu dalam rencana masa depan saya. Lin Yan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wajah tersenyum Lin Yan di sisinya dengan cara tertegun. Sesaat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan senang. Dengan kekuatan Lin Yan, kemungkinan besar dia akan memasuki kelas Douang cepat atau lambat. Seorang ahli Douang bisa dianggap cukup berharga bahkan di benua itu, apalagi di dalam kekaisaran Jiama. Pecahnya bentrokan antara Mystic Cloud Sekte dan dirinya sendiri di masa depan tidak bisa dihindari. Jika dia mengumpulkan beberapa orang yang benar-benar kuat di sisinya, akan jauh lebih santai ketika dia memutuskan untuk bergerak melawan Mystic Cloud Sekte. Aku pasti akan menghubungimu saat itu. Saat mereka berdua mengobrol, pertarungan di dalam arena secara bertahap mendekati akhirnya. Pertempuran ini pada dasarnya berada dalam kendali Lin Xiuya sejak awal sampai akhir. Tangannya yang lembut seperti ular menempel pada lawannya sampai yang terakhir merasa silau dan bingung. Karenanya, pertempuran ini membawa sedikit hiburan, tetapi berakhir setelah berlangsung sekitar 10 menit. Ketika tangan Lin Xiuya dengan tenang menekan dada lawannya, sebuah kekuatan lembut tiba-tiba meletus. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa pertempuran ini telah mencapai hasil akhir yang diharapkan. Ayo pergi, tidak banyak yang bisa dilihat dalam pertempuran berikutnya. Lin Yan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan sambil menatap lawan Lin Xiuya, yang telah terlempar keluar dari arena di bawah. Dia memimpin untuk berbalik dan keluar dari stadion.
Saat dia berjalan, dia berkata, "Sekarang, mari kita tunggu pertarungan untuk 10 besar besok." Namun, saya tidak tahu 3 orang sial mana yang akan tersingkir. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya terlempar ke arena. Secara kebetulan, tatapan Lin Xiuya juga terlempar. Kedua tatapan saling terkait di udara. Mereka tersenyum satu sama lain, tetapi senyuman itu masing-masing mengandung beberapa antisipasi dan gairah dalam diri mereka. Jelas kedua orang itu juga sangat menghormati satu sama lain. Ini mungkin karena hubungan antara orang-orang kuat memungkinkan mereka untuk saling memahami. Meskipun kekuatan Xiao Yan di permukaan tidak memiliki kualifikasi ini, Lin Xiuya dan setiap orang yang jeli tahu bahwa pemuda yang sedikit lebih muda dari mereka ini memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan yang sebanding dengan mereka. Mudah-mudahan, saya tidak akan bertemu lawan yang akan membuat saya terlalu pusing besok, Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Dia berbalik dan berjalan menuju Sun Er dan yang lainnya di luar platform tinggi. Akhirnya, dia menghilang dari pandangan semua orang di tengah sorakan keras di dalam stadion. Bulan seperti pelat perak saat cahaya bulan samar tersebar turun dari langit menutupi seluruh akademi dalam dengan lapisan penutup seperti benang perak yang tidak jelas. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur dalam pelatihan kamarnya terus-menerus. Benang energi muncul dari lingkungan alaminya sebelum akhirnya mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. "Xiao Yan GG, apakah kamu sudah tidur?" Ketukan lembut tiba-tiba muncul setelah pelatihan berlangsung selama hampir 1 jam. Suara lembut Sun Er segera ditransmisikan ke dalam ruangan. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melirik dengan ketidakpastian ke arah pintu sebelum berbicara sambil tersenyum, "Masuk." Pintu mengeluarkan suara saat didorong terbuka dan seorang wanita muda berpakaian hijau perlahan masuk. Di bawah pantulan cahaya bulan samar dari jendela di sampingnya, wajahnya yang elegan dan cantik menyebabkan orang lain tanpa sadar bersenang-senang di dalamnya. Tubuh tinggi wanita muda itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan. Aroma halus samar yang melayang menyebabkan Xiao Yan merasakan denyutan di hatinya. Tanpa disadari, pengikut kecil yang bertanya-tanya tentang di belakangnya saat itu sekarang menjadi berair dan bergerak. Xiao Yan turun dari tempat tidur. Tatapannya menatap pada mata airnya yang indah seperti mata air. Tatapannya diam-diam menjadi sedikit bergairah saat dia dengan lembut bertanya, "Apakah ada sesuatu?" Kemerahan dangkal muncul di wajah putih halus Sun Er saat dia merasakan tatapan berapi-api yang ditransmisikan dari mata Xiao Yan. Penampilan gadis kecil ini sangat berbeda dari sikap acuh tak acuh yang biasanya dia tunjukkan. Tidak dapat disangkal bahwa Sun Er memiliki pesona yang luar biasa saat ini. Gairah yang membara di mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi semakin kaya. Seorang pria dan seorang wanita di sebuah kamar sendirian di tengah malam tampaknya dengan mudah memprovokasi seseorang untuk memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Saat mata Xiao Yan semakin bergairah, kemerahan malu di wajah Sun Er juga menjadi lebih kaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan gulungan berwarna hitam dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, tangan dan mata Xiao Yan cepat saat dia meraih pergelangan tangan seperti giok putih bersih yang terakhir dan menarik sedikit. Di bawah seruan wanita muda itu, Xiao Yan menariknya ke pelukannya. Tubuh cantik itu jatuh ke pelukan Xiao Yan. Saat dia merasakan kehangatan yang terpancar dari balik pakaiannya, kemerahan di wajah Sun Er pada dasarnya bisa menumpahkan air. Setelah berjuang diam-diam untuk beberapa saat, dia hanya bisa melepaskan perlawanan yang sia-sia karena suaranya menjadi sekecil nyamuk jangan. Tangan Xiao Yan diam-diam memeluk pinggangnya yang sempit, yang bahkan tidak bisa menahan satu pelukan penuh. Perasaan nyaman dari kontak itu menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menunduk dan menatap Sun Er, yang malu-malu merah. Dia menggoda dengan berkata, "Aku berkata gadis, kamu datang ke kamarku di tengah malam. Katakan dengan jujur, apa motif Anda?" "Pencuri yang menangis pencuri." Sun Er mengangkat alisnya dan bergumam pelan. Xiao Yan menatap mulut kecilnya yang cemberut yang mengungkapkan sikap sedih seorang wanita kecil. Tangannya yang memeluk pinggangnya yang halus tanpa sadar menegang. Sebuah tangan mengangkat dagu halusnya saat tatapannya dipenuhi dengan benang hasrat.
Dia menatap mulutnya yang menggiurkan, kecil, ramping, merah di bawah mata berair Sun Er yang melebar. Kepalanya perlahan menunduk. Xiao Xiaoyan GG. Kamu harus menjaga hal ini dengan baik. Wajah Sun Er, yang jelas tahu apa yang ingin dilakukan Xiaoyan, menunjukkan kemerahan yang menjadi semakin kaya. Jantungnya berdegup kencang. Ketika napas pihak lain menerkam wajahnya, dia tiba-tiba mengambil gulungan berwarna hitam yang baru saja dia masukkan ke tangan Xiaoyan dan buru-buru mengangkatnya. Dia secara tidak sengaja memblokir ruang di antara kedua wajah mereka, yang akan melakukan kontak satu sama lain. Xiaoyan hanya bisa menghentikan gerakannya setelah diblokir oleh gulungan itu. Dia mengulurkan tangannya, dan mengambil gulungan berwarna hitam itu. Sun Er menghela nafas lega hanya setelah merasakan tindakan Xiaoyan. Namun, selain menghela nafas lega, tampaknya ada perasaan ragu-ragu di dalam hatinya. Saat tatapan Sun Er berkedip, Xiaoyan, yang menerima gulungan itu, secara acak menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tangannya dengan lembut memegang wajah Sun Er di bawah tatapannya yang tertegun. Setelah itu, wajah yang membawa senyuman dengan cepat membesar di matanya. Dua wajah yang mengandung rasa malu dan senyuman dengan cepat mendekati satu sama lain di dalam ruangan yang sunyi ini. Setelah itu mereka bersentuhan. Sepasang pria dan wanita tinggi berpelukan erat di bawah sinar bulan. Masing-masing dari mereka melepaskan gairah yang membara di dalam hati mereka. Ciuman di antara mereka berdua agak asing dan canggung. Namun, bagi seorang pria dan wanita yang baru pertama kali mencicipi buah terlarang, itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidup mereka. Wajah-wajah yang bersentuhan butuh waktu lama sebelum mereka berpisah. Ketika mereka akhirnya melakukannya, mereka berdua membawa suara terengah-engah yang berat. Xiaoyan menjilat mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk menatap wanita muda dalam pelukannya. Hatinya yang awalnya sedikit tenang segera melompat liar. Pada saat ini, untaian rambut hitam menjuntai di depan dahi wanita muda dalam pelukannya. Pupil matanya, yang selalu dipenuhi dengan senyuman untuknya, tampak mengandung sedikit perasaan cinta. Murid-murid itu seperti gelombang mata air, yang berisi perasaan mempesona di tengah kesuciannya. Di bawah daya tarik ini, Xiaoyan bahkan bisa merasakan panas yang berapi-api secara bertahap muncul di perut bagian bawah Xiaoyan. Tubuh kedua orang ini pada dasarnya saling menempel. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya menunjukkan sedikit tindakan ketika Sun Er, yang tersangkut dengan lemah dalam pelukannya, melarikan diri seperti rusa yang terkejut. Dia buru-buru menjauh dari pelukan Xiaoyan dan berkata dengan wajah merah malu, "Xiaoyan GG, jangan nakal." Xiaoyan tertawa saat melihat Sun Er dengan cara ini. Dia hanya bisa menarik keinginan di dalam hatinya. Sekali lagi, dia menjilat mulutnya dan menikmati kelembutan kegembiraan tadi. Senyuman di sudut bibirnya tanpa sadar mengembang. Wajah Sun Er memerah saat melihat sikap bangga Xiaoyan ini. Dia dengan kejam memutar matanya ke arahnya. Namun, setelah mengalami emosi yang begitu kuat, bahkan tampilan kotor ini tampak sangat menyihir. Xiaoyan sekali lagi tersenyum. Dia juga seseorang yang akan meninggalkan segalanya. Dia tahu bahwa gadis ini agak terlalu malu dengan cara itu. Karena itu, dia berhenti menggoda dan dengan malas duduk di kursi empuk di salah satu sudut. Dia secara acak mengeluarkan gulungan berwarna hitam yang telah diserahkan Sun Er sebelumnya. Matanya melayang di atasnya, hanya untuk membuat kejutan di wajahnya menjadi lebih padat. Gulungan itu benar-benar berwarna hitam tetapi kilaunya sangat gelap dan serius. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang bahkan akan dapat menemukan bahwa gulungan ini memancarkan cahaya hitam yang sangat redup. Selain itu, berbagai macam garis yang tidak biasa digambar di atas gulungan itu, tulisan kuno, mereka membungkus semua. Gulungan berwarna hitam membalik tangannya. Xiaoyan sekali lagi tertegun menyadari bahwa substansi gulungan itu dibuat agak aneh. Tidak ada tempat di mana orang bisa membukanya. Seluruh tubuhnya seperti gulungan bambu dan sangat berbeda dari gulungan biasa. Apa ini? Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan ragu saat dia melambaikan gulungan di tangannya ke arah Sun Er dan bertanya. Pada saat ini, kemerahan di wajah Sun Er menjadi lebih pucat. Namun, masih ada sedikit rasa malu yang terlihat.
Dia mengambil langkah berulang dan dengan lembut bergeser ke sisi Xiao Yan sebelum tersenyum sambil berkata, sebuah gulungan berisi teknik Dou. Namun, seseorang harus berada di kelas Douang sebelum dapat membukanya. Tangan Xiao Yan gemetar saat mendengar ini. Dia hampir menjatuhkan gulungan di tangannya ke tanah. Teknik Dou yang membutuhkan kekuatan Douang sebelum bisa dibuka. Ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya. Kelas apa teknik Dou ini? Senyum di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang saat dia bertanya dengan serius. Apa Xiao Yan GG tidak akan tahu kapan kamu membukanya? Sun Er menggelengkan kepalanya dan menghindari pertanyaan Xiao Yan. Hal ini terlalu berharga. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sepasang mata yang kesal ditembakkan dari sisinya, menyebabkan dia menghentikan mulutnya dengan cara yang canggung. Sejak kita masih kecil, Xiao Yan GG tidak pernah menerima apapun dari Sun Er. Sun Er mendesah pelan. Baiklah, aku akan menerimanya. Xiao Yan tertawa getir saat melihat sikap kesal Sun Er. Dia ragu-ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya. Dia adalah seorang alpha male, dan sulit baginya untuk menerimanya dalam waktu singkat ketika Sun Er tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang luar biasa ini. Ingat, kamu harus menunggu sampai kamu memasuki kelas Douang sebelum kamu dapat membukanya dan mempraktikkannya. Kalau tidak, malah akan merugikanmu, Sun Er mengingatkan dengan suara lembut. Wajahnya yang kesal segera mengungkapkan senyuman indah saat melihat Xiao Yan telah menerima gulungan itu. Iya, Xiao Yan mengangguk. Matanya bersinar saat dia mengamati wanita muda berpakaian hijau di seberangnya. Wajah cantik Sun Er menatap Xiao Yan dengan seksama. Setelah itu, dia berkata dengan suara rendah yang sangat serius. Selain itu, Xiao Yan GG, kamu pasti ingat kata-kata Sun Er tentang Tuse Ancien Guts jadi. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam masalah yang sangat besar. Sekarang, Anda masih belum memiliki kekuatan untuk memilikinya. Oleh karena itu, Anda tidak boleh membocorkan berita tentang itu. Xiao Yan tidak berani bercanda saat dia memandang serius Sun Er. Dia hanya mengangguk lembut. Hehehe, kalau begitu, Sun Er akan kembali ke kamarku dulu. Xiao Yan GG, istirahatlah yang baik. Masih ada pertempuran sengit yang hebat besok. Sun Er memberi Xiao Yan senyuman manis setelah mengatakan ini sebelum segera keluar dari pintu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat punggung Sun Er yang telah menghilang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa Sun Er baru-baru ini agak aneh, berulang kali meninggalkan instruksi untuk beberapa hal. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan menggerakkan tangannya setelah menutup pintu. Gulungan berwarna hitam sekali lagi muncul di tangannya. Dengan suara yang dalam, dia bertanya, Guru, dapatkah kamu melihat jenis keterampilan apa yang ada dalam gulungan ini? Tidak ada segel khusus di atas gulungan itu. Seseorang harus membukanya dengan paksa. Jika tidak ada yang akan tahu apa itu Dou Teknik Kue di dalamnya. Suara Yao Lao terdengar tidak lama kemudian, namun, dengan identitas dan latar belakang pacar kecilmu ini, teknik Dou yang membuatnya begitu penting jelas bukan hal yang biasa. Xiao Yan mengangguk pelan. Sebuah flicker perlahan melintas di matanya sebelum akhirnya dia menghela nafas lembut. Xiao Jie, kamu telah memberikan benda itu kepada Tuan Muda Xiao Yan. Linging agak tertegun saat dia menatap wanita muda di depannya di dalam ruangan yang berisi aroma lembut. Mata berair miliknya masih menunjukkan sedikit rasa malu yang sulit dirasakan. Sun Er hanya menganggukkan kepalanya secara acak di hadapan pertanyaan Linging. Cara itu seolah-olah hal yang dia berikan hanyalah barang biasa. Itu adalah sesuatu yang sangat disusahkan oleh kepala klan. Linging tersenyum pahit saat dia berbicara. Kemurahan hati ini, Xiao Yan GG lebih cocok untuknya daripada aku. Sun Er menjawab dengan senyum tipis. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Ling tua, jangan biarkan orang lain tahu tentang masalah ini. Bahkan ayah tidak tahu. Ini baiklah. Linging hanya ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas tanpa daya. Tubuhnya langsung bergerak-gerak, berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Xiao Yan GG, Sun Er telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Terserah Anda untuk menavigasi jalan orang yang kuat. Semoga saat kita bertemu lagi di masa depan, kalian bisa menjadi pribadi yang benar-benar kuat. Begitu kuat sehingga Sun Er hanya bisa memandangmu.
Sun Er memegang cangkir teh hangat saat kata-kata lembutnya terdengar pelan di dalam hatinya. Sekian dulur, alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.